Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tahun 2020 sudah mau berakhir. Kalau tahun 2019 kemarin pernikahan yang amat menghebohkan adalah Syahrini dan Reno Barak. Nah, kali ini, tahun ini sayangnya nggak ada. Diundur ke tahun berikutnya mungkin karena COVID. Ada banyak pernikahannya akhirnya diundur. Pernikahannya Aurel dan Atta, terus pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina. Ada banyak. Salah satunya ini sebenarnya bukan diundur karena mereka ini sedikit demi sedikit dibukanya. Nah, tapi saya yakin dan saya pasti, bahkan saya melihat bahwa tahun depan ini pernikahan Rizky Bilar. Nah, tapi apakah dengan Dedek Lesti atau bukan? Ya, saya ramalkan sih semoga iya. Tapi saya nggak mau mendahului Tuhan. Ramalan bukan mendahului Tuhan ya. Ini prediksi tentang masa depan seperti apa. Kayak kalau kita mau jalan dari satu tempat ke tempat lain, terus kita mencoba untuk mencari tahu bakal seperti apa. Kita mau terbang dari satu tempat ke tempat lain, melihat nanti cuaca di perjalanan seperti apa. Itu sama sekali bukan mendahului Tuhan, tapi mencoba memprediksikan berdasarkan data. Nah, kalau dari yang saya lihat ini seharusnya ada pernikahan untuk Rizky Bilar. Dan kalau seandainya dia nggak akan nikah dengan Dede, pernikahannya itu malah akan terancam batal. Jadi kalau yang saya lihat, ya menikahnya harus sama Lesti. Yang saya kemudian lihat lagi adalah, kalau seandainya mereka berdua akan menikah tahun depan, maka ini adalah satu possibility atau satu skenario yang terbaik dibandingkan kalau mereka menunda. Nah, karena itu saya sarankan banget mereka untuk menikah saja tahun depan. Dan pasti kalau mereka menikah akan banyak hal positif dan baik yang akan menyelimuti dan akan selalu bersama dengan mereka. Jadi bukan menyelimuti ya, tapi mengelilingi dan menyinari mereka. Saya akan coba untuk lihat satu persatu. Mungkin nanti saya akan sampai ke kira-kira tinggalnya di mana, anaknya nanti berapa, wajahnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu yang saya lihat dulu di sini adalah akan seperti apa ya di hari pernikahan mereka nanti di tahun 2020. Jika mereka, saya ralat, jika Lesti dan Rizky Bilar akan menikah tahun 2020 nanti akan seperti apa? Dan ini adalah yang akan terjadi jika mereka menikah di tahun 2020. Ini adalah hal-hal positif, hal-hal yang saya lihat di saat pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Yang pertama, sama seperti pernikahan fenomenal yang lain, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita dan semuanya, tapi ini akan lebih meriah lagi karena ini akan disiarkan berturut-turut selama lebih dari 1, 2, atau 3 hari. Pegang kata-kata saya, jika ini terjadi maka ini akan disiarkan berturut-turut, bahkan mungkin akan sampai di 1 minggu. Dan mungkin dalam 1 bulan kita akan membahas tentang pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Ini yang pasti akan terjadi. Semua orang akan bersuka cita. Banyak orang-orang yang akan happy. Akhirnya ini mereka seperti perwakilan perasaan banyak orang-orang yang mengharapkan cinta sejati itu seperti mereka ini. Dan akhirnya mereka ini nggak pakai lama akan menikah, dan terus itu akan didengung-dengungkan. Karena kebayang nggak kalau hubungannya cuma sebentar, akhirnya semakin mesra, mereka cocok di atas panggung dan di luar, dan nggak terkesan dibuat-buat karena memang apa adanya. Mereka mau kemana saja dan membumi banget. Dan saat mereka ini menikah, maka 270 juta masyarakat Indonesia ini pasti akan tahu. Mau yang Leslar atau bukan pasti akan tahu. Dan untuk itu, ini akan disiarkan berulang kali. Dan ini akan terjadi selama 1 minggu, bahkan lebih, bahkan 1 bulan. Ini pasti akan terjadi. Dan live-nya pun itu pasti akan disiarkan juga. Nah, ini akan melebihi pernikahan yang pernah ada. Mungkin ini akan jadi seperti Kate Middleton-nya Indonesia. Enggak, saya berlebihan. Mungkin enggak berlebihan, mungkin memang ini akan terjadi. Tapi ini saya bilang pasti akan menjadi satu hal yang akan dibicarakan, benar-benar dibicarakan setelah hari itu, sebelumnya, dan selama 1 tahun ke depan, bahkan lebih. Yang saya lihat juga di sini adalah pernikahannya tidak akan dilakukan hanya di 1 lokasi. Mungkin akan juga ada di Cianjur ya, tempat Dedek Lesti ya.
ada di situ dan juga di Medan. Bahkan nggak cuma 2 kalau seandainya kita ngomongin tentang perayaan. Di Jakarta pun mungkin ada, tapi saya melihat mereka ini nggak pengen ada di Jakarta. Mereka pengennya ada di satu tempat yang lain. Mungkin akadnya akan ada di Jakarta, tapi pestanya itu maybe di luar pulau lah. Bisa di Bali, di Lombok, atau di mana. Ini yang saya lihat. Karena mereka ini sepertinya nggak akan cuma ada di Jakarta saja. Nah, melihat asal daerah mereka, saya pikir mereka juga pasti akan mengadakan pesta di tempat mereka berada untuk memberitahukan bahwa sesuatu yang bahagia ini memang terjadi. Dan ini saya lihat akan jadi satu hal yang juga membahagiakan orang-orang sekitar mereka, karena mereka ini merasa memiliki 2 orang ini tadi. Dan kemudian yang saya lihat di sini adalah akadnya itu akan ada di satu tempat yang rahasia. Akadnya ini akan terjadi, tapi nggak semua orang, bukan nggak semua orang diundang. Harapannya ini akan sakral dan khusus untuk keluarga. Yang ditakutkan terus kemudian nanti Leslar pada berdatangan dan ingin ikut di tempat itu di masa COVID ini belum bisa dihandle dengan 100%. Jadi kalau saya bilang dengan satu dan lain hal pertimbangan, pernikahan ini sepertinya akan dilaksanakan dengan akad yang amat sangat rahasia. Bahkan yang saya pikir di sini wartawan itu nggak akan bisa mengundang langsung, tapi kayak diberikan press release. Oh, ini fotonya akan seperti ini, silahkan nanti kalau mau disebarkan, dan mereka akan mengadakan press release di satu tempat yang lain setelah akad ini terjadi. Jadi kalau saya pikir ini adalah satu hal yang benar-benar harus dipertimbangkan, karena mengingat ini akan jadi sesuatu yang besar. Tapi ini yang pasti, dan saya yakin sekali nggak mungkin akan dikasih tahu akad ini akan ada di mana. Bahkan dari jauh hari, tempatnya pun dirahasiakan, orang-orang yang udah disumpah buat nggak bocorkan, dan ini akan benar-benar ditutupi. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus ditempuh, mengingat banyak hal yang nggak akan kita inginkan terjadi kalau seandainya ini dibuka dan terus orang kemudian berdatangan ke sana. Dan saya pikir nanti yang saya bilang tadi di luar pulau, pernikahan yang istilahnya pestanya, yang pesta utamanya ini tadi sebelum nanti di kampung halaman mereka, ini sepertinya akan terjadi di luar Jawa. Dan di sana semua keluarga akan diboyong seperti ini menyeberangi air, dan akan dilakukan dengan tujuan ya nggak, kalau di Jawa ini kan terus kemudian tiba-tiba orang dari mana-mana datang, orang dari, bukan artinya mereka nggak diundang, tapi harapannya nanti kalau mau ada di Jakarta itu seperti pesta makan atau apa, tapi pestanya sendiri itu sepertinya kok adanya di luar Jawa. Dan ini adalah satu hal juga yang diharapkan dengan seperti ini bisa menghindari penularan COVID dan sebagainya. Dan kalau saya bilang dengan penularan COVID ini masih ditakutkan, artinya mungkin saja ini terjadi di awal-awal tahun depan. Nah, kita nggak tahu. Kita semua memang bertanya-tanya, jangan-jangan memang awal tahun depan. Karena ini semua terkesan dirahasiakan. Pertemuan keluarga dilakukan beberapa kali, dan kayaknya buat seseorang yang masih ingin melajang, Rizky Bilar ini kok cepet banget beli rumah dan beli segala hal. Kayaknya ingin mempersiapkan sesuatu yang akan berarti untuk kedepannya. Jadi kalau saya pikir ini akan sangat beralasan kalau pestanya akan diadakan di sana. Dan kemudian yang saya lihat lagi adalah mereka ini hampir tidak mengeluarkan uang saat melakukan resepsinya ini nanti. Karena apa? Karena akan banyak sekali pihak yang ingin berpartisipasi, turut serta, dan ingin menjadi bagian dari sejarah ini tadi. Dari baju atau busana pengantin, sampai ke makanan, sampai ke gedung pernikahan, sampai ke perjalanan mereka nanti, sampai semuanya. Saya pikir mereka ini hampir tidak mengeluarkan uang. Bahkan mereka mungkin akan mendapatkan uang dari pernikahan mereka ini tadi. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa yang menggambarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu sebenarnya kalau kerjasama, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan nanti kita akan ditunjukkan banyak sekali hal yang akan membuat ini jadi tercapai, terlaksana. Dan yang luar biasa adalah ini adalah partisipasi dari banyak orang hebat yang ada di sekitar mereka atau di Indonesia ini. Dan yang kemudian saya lihat agak saya takutkan di sini adalah nanti akan ada gerakan massa yang besar. Akan ada massa yang akan menyambut seperti penjemputan Habib Rizik Syihab. Karena akan banyak sekali Leslar dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri yang akan datang, ingin ikut merayakan dan merasakan kegembiraan secara dekat bersama idola mereka. Ini sebenarnya sesuatu yang amat sangat menggemparkan, membuat semua orang heboh. Karena semua orang
serasa ingin memiliki mereka dan merupakan harapan doa mereka yang terpendam dan tersembunyi selama ini. Tapi hati-hati, karena takutnya penyebaran COVID dan malah akan membuat satu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, dengan ini semua mungkin nanti harus ada banyak hal yang harus diregulasi, dibikinkan peraturannya, nggak boleh dilanggar. Kalau misalkan seperti ini harus begitu, seperti itu nggak boleh seperti ini. Nah, ini juga satu hal yang harus diwaspadai, karena nanti semua orang yang merasa memiliki, dan itu pasti akan jutaan orang datang, dan ini akan mengalahkan menyebutnya orang ke Bandara Soekarno-Hatta yang pernah terjadi sebelumnya. Mantan-mantan akan gimana nasibnya? Nah, mantan-mantan akan diundang. Lesti mungkin akan membalas perlakuan Rizky, bukan membalas, maksudnya kan dia diundang juga gitu loh. Jadi dia pun juga merasa harus mengundang Rizky untuk datang, walaupun Rizky akan datang enggak berdua. Si Rizky Bilar pun juga akan seperti itu, tetapi yang saya lihat di sini ini adalah pesta di mana akan menjadi ajang reuni. Banyak sekali orang-orang dari kehidupan masa lalunya akan datang ke situ. Bahkan nanti saya melihat Mas Tukul Arwana kayak akan jadi hostnya, karena dia bersejarah mempertemukan dua orang ini tadi. Sejoli ini pertama kali di atas panggung disaksikan oleh seluruh orang di Indonesia. Nah, bisa jadi dan pasti ini adalah satu hal di mana banyak sekali artis-artis besar mengumpul di situ ikut merayakan, dan ini artinya sebuah pengaminan tentang satu hal yang selama ini dianggap mungkin gak ya, akhirnya kejadian. The result of hope, satu harapan yang terus kemudian jadi nyata. Nah, dan di sana akan kita lihat juga banyak hal yang akan membuat kita itu kembali lagi flashback ke masa lalu, bahwa nanti akan ada adegan suap menyuap antara Rizky dan Lesti yang selama kemarin membuat seluruh dunia menjadi seluruh Indonesia menjadi dan terus ada hal-hal yang juga akan mereka akan nyanyi bareng di sana. Ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan itu tadi, makanannya mungkin juga akan makanan yang paling suka dimasakkan kepada Rizky Bilar oleh Lesti ini tadi. Ini akan jadi sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang akan banyak orang berpartisipasi, dan akan banyak satu demonstrasi tentang hal-hal yang pernah terjadi terus kemudian diulang lagi di sini. Kayak kalau kita nonton pagelaran SCTV Award, terus ada adegan-adegan anak band di situ. Nah, ini ada satu juga hal-hal yang akan menjadi mengingatkan kita akan sesuatu yang kemarin ditonton. Jadi ini nggak cuma hanya jadi pernikahan biasa, tapi ini akan jadi satu persembahan entertainment yang luar biasa juga. Yang saya lihat di sini, ini pernikahannya ini nanti akan menjadi satu hal yang juga menghasilkan banyak hal kepada orang-orang yang lain, menjadi sebuah perwujudan harapan, tapi juga mendatangkan banyak sekali hal positif pada orang lain. Tentu saja akan banyak orang-orang yang bikin konten seperti saya seperti ini, terus kemudian kontennya ditonton, mereka mendapatkan uang dari situ, dan mereka berterima kasih buat Lesti dan Rizky Bilar. Dan juga saya lihat di sini nanti mereka akan meluncurkan album lagu, misalkan lagu pernikahan Leslar, dan akan menceritakan perjalanan mereka dari nggak sengaja sampai mereka ini diminta untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang menganggap ini settingan, tapi ya kalau mereka memang ini settingan, nggak mungkin akan terjadi terus sampai terus kemudian akan ketemu, terus nggak sengaja mereka bukan nggak sengaja ya, terus suap-suapan itu tadi, ada perasaan cemburu dan ketakutan akan orang ketiga, terus sampai akhirnya menikah. Dan ini akan jadi sebuah, mungkin juga ini akan jadi souvenir ya, seperti CD album lagu atau apa, tapi ini juga akan menjadi sebuah opportunity bisnis, dan ini akan menjadi sesuatu yang akan dikenang oleh orang-orang. Dan yang saya lihat lagi, ternyata ini nggak cuma berakhir di sini. Saat mereka menikah nanti di 2021 nanti, mereka ini nanti akan setelah selesai itu akan pergi bulan madu. Bulan madunya juga akan menjadi sebuah konten dari sebuah televisi, dan ini akan terus kemudian disiarkan lagi, dan ini akan terus menjadi sesuatu yang lebih besar dan semakin besar lagi. Kartut Chariot di sini menggambarkan sesuatu yang awalnya ini cuman kerikil, dia menggelinding di atas salju terus sampai jadi bola salju yang besar sekali, yang lebih besar daripada yang diperkirakan oleh siapapun. Ini adalah 10 hal yang saya lihat dari apa yang terjadi saat mereka, Rizky Bilar dan Lesti,
akan menikah di 2020 nanti. Nah, harapannya memang ini akan terjadi, mereka akan menikah, karena kalau memang 2021 nggak akan bisa seheboh sekarang. Jadi apapun itu, coba kirimkan doanya, harapan agar mereka bisa menikah, harapan agar mereka terus bersama, dan bersamanya ini nggak cuma saat ini, tapi sampai akhir hayatnya. Saya lihat kalau mereka berdua, ini adalah harapan dari banyak sekali orang yang berdoa, yang berharap. Mereka menggambarkan kisah cinta mereka dulu dan sekarang dan nanti. Dan Leslar ini akan jadi satu fenomena yang gak akan terlupakan. Dan ini memang harus diikat dan di-wrapping dengan sebuah pernikahan yang indah, besar, dan menghebohkan di 2021 nanti. Ini yang bisa saya lihat. Kalau ternyata kalian penasaran ke depannya nanti kira-kira mereka akan tinggal di mana, anaknya wajahnya seperti apa, dan kira-kira nanti akan bahagia atau enggak, ada gangguan atau enggak di pernikahan mereka. Ikuti terus konten saya, karena saya akan mencoba untuk menerawang terus dengan sisi yang positif terhadap hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Terima kasih sudah menonton konten ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Denny Darko, salam.